Semuanya, baik di video kali ini kita akan membahas uji one-way ANOVA. Pengertian uji one-way ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Analisis varian adalah teknik analisis untuk mengetahui apakah perbedaan atau varian skor untuk variabel terkait atau dependen variabel disebabkan oleh atau tergantung pada perbedaan skor tiap variabel bebas atau independen variabel. Perhitungan uji ANOVA, di mana rumusnya adalah F hitung per FA per FD sama dengan KRA per KRD sama dengan ZAKA atau per DBA per JKD per DBD atau sama dengan varian antar grup per varian dalam grup. Varian dalam grup juga dapat disebut sebagai varian Galat yang dirumuskan dengan JKA sigma XAI pangkat 2 per NAI dikurang sigma XR pangkat 2 per N. Untuk DBA sama dengan A dikurang 1. Dan rumus JKD sama dengan sigma X2 T dikurang sigma XAI pangkat 2 per NAI. Untuk DBD N dikurang A, di mana sigma XT pangkat 2 itu adalah faktor koreksi, N adalah jumlah keseluruhan sampel, A adalah jumlah keseluruhan grup. Nah, di sini ada contoh uji, berikut datanya sudah tertera. Kita masuk ke langkah-langkah pengujian. Yang pertama, buat data statis induk sudah tertera. Ada di situ nomor diet tinggi proteinnya di A, B-nya diet tinggi serat, C-nya diet tinggi rendah kalori. Cep itu kita cari X-barnya, kita cari X pangkat 2-nya atau varians, kita cari A pangkat 2, B pangkat 2, dan C pangkat 2. Selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung varians. Hitung varians dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X pangkat 2 per sigma X pangkat 2 per N per N dikurang 2. Kita substitusikan nilainya, maka kita mendapat sigma X2C itu kita mendapatkan 0,057 dan B kita mendapatkan 0,043 dan A kita mendapatkan 0,025. Dan yang ketiga, hitung jumlah kuadrat antar grup yaitu ZK dengan rumus ZKA sigma X A pangkat 2 dikurang sigma XR pangkat 2 per NA dikurang N, di mana kita menghitung JKA-nya pertama, kita substitusikan nilainya sehingga kita mendapat nilainya 6,4493. Selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1, maka DBA sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan yang kelima, hitung rata antar grup dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA, di mana kita substitusikan 6,45 per 2 sama dengan 3,2246. Selanjutnya nomor 6, hitung jumlah kuadrat dalam antar grup dengan rumus JKD sama dengan sigma X pangkat 2T dikurang sigma XA pangkat 2 per XA I, di mana kita substitusikan ke nilainya, maka kita dapat hasilnya 0,5. Dan langkah yang ketujuh yaitu menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan NA, DBD sama dengan 15 dikurang 3 sama dengan 12. Dan yang ke-8, hitung kuadrat rata antar grup dengan rumus KRD di mana ZKD per DBD sama dengan 0,5 per 12 sama dengan 0,04166. Dan yang ke-9, hitunglah jumlah kuadrat dalam grup dengan rumus F hitung FA per FD atau varian antar grup per varian dalam grup.
Setelah itu kita substitusikan nilainya, di mana 3,22 per 6 per 0,04166 kita dapat hasil 77,392. Dan yang langkah ke-10, kita tentukan taraf signifikansi di mana alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya kita mencari F-table, di mana F-table sama dengan F 1 dikurang alfa dBA dBd. F-table kita masukkan F 1 dikurang 0,05 2 dikali 2,12. Selanjutnya kita mendapatkan F-table 3,89. Di mana langkah ke-12 itu membuat tabel ringkasan ANOVA, di mana sumber variannya yang pertama antar grup, jumlah kuadratnya itu 6,45, derajat bebasnya 2, kuadrat peratanya 3,22, F hitungnya 80,5, alfanya itu 0,05. Dan yang kedua itu ada dalam grup, jumlah kuadratnya 0,5, derajat kebebasannya 12, dan kuadrat ratanya 0,04, F hitungnya nggak ada, dan taraf signifikannya juga nggak ada. Maka total dari jumlah kuadrat itu 6,95 dan derajat kebebasannya 14. Dan langkah ke-13 adalah tentukan kriteria pengujian. Jika F-table lebih kecil dari F0, maka tolak HO dibaca H0. Telah diperoleh dan dikesimpulkan bahwa tolak HO. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, di mana berdasarkan uraian pada latar belakang materi uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa analisis varian atau ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data. Jika nilai F atau F hitung lebih besar dari F-table, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok, sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F-table, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, uji ANOVA penting digunakan untuk menentukan pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel yang diukur secara objektif dan terukur. Soal latihan yang pertama, di mana hitunglah jumlah kuadrat antar grup ZKA jika diketahui dari tabel ringkasan, di mana sigma XA-nya 16,5, sigma SB-nya 12,0, sigma XC-nya 20,5. Di mana kita mengerjakannya, kita menggunakan rumus CKA, sigma XA pangkat 2 per NA dikurang sigma XR pangkat 2 per N sama dengan sigma XA pangkat 2 per NA tambah sigma SB pangkat 2 per N. Soal yang kedua yaitu hitunglah kuadrat rata antar grup atau KRA jika diketahui ZKA-nya itu 3,27 dan DBA-nya itu 2. Jawabannya kita masukkan dengan menggunakan rumus KRA sama dengan ZKA per DBA, di mana 7,23 per 2 sama dengan 3,615. Sekian untuk pemaparan materi pertama. Selanjutnya kita menjelaskan tentang uji regresi linear ganda. Uji regresi linear ganda. Regresi linear ganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen yang lebih dari satu variabel independen. Dalam regresi linear berganda, variabel dependen harus numerik dan variabel independennya boleh numerik dan boleh juga campur atau numerik dan kategorik. Masuk ke perhitungan uji regresi linear ganda. Yang pertama, rumus persamaan analisis regresi linear ganda yaitu Y sama dengan A tambah BI XI tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah sigma I, di mana Y itu adalah variabel terikat, X1 dan X2 itu adalah variabel bebas, A adalah interval atau konstanta, B1 dan B2 itu adalah koefisien regresi. Yang kedua, persamaan analisis regresi linear ganda N variabel bebas itu dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah BN XN. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh uji regresi linear ganda. Berikut datanya, yaitu tentang hubungan umur, tinggi, dan berat badan. Yang pertama, tentukan persamaan regresi linear. Yang kedua, buktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara umur, tinggi, dan berat badan.
Kita masuk ke langkah-langkah uji regresi ganda, di mana yang pertama buat tabel penolong menghitung angka statistik. Di sini kita kasih datanya, shape itu kita hitung dia X1 pangkat 2-nya, X2 pangkat 2-nya, Y pangkat 2, X1 Y, S2Y, dan X1 X2. Nanti kita dapat jumlahnya sigma XI X2-nya itu adalah 1557. Dan yang langkah kedua yaitu hitunglah nilai A, B1 dan B2 dengan rumus. Yang pertama, A hitung jumlah kuadrat XI sigma X1 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 49,71. Begitu juga yang B, hitunglah jumlah kuadrat X2 di mana sigma X2 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 3693 pangkat 43. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat Y pangkat 2 sigma Y pangkat 2, didapat hasilnya 84,93. Selanjutnya kita menghitung XI Y, kita masukkan ke rumus, shape itu kita mendapatkan hasilnya 56,49. Selanjutnya menghitung jumlah X2Y, dapat hasil 380,57. Selanjutnya kita menghitung jumlah X1 X2, dapat hasilnya 392,86. Ya, kita substitusikan ke dalam rumus di mana BI sigma X2 pangkat 2 kali sigma XY dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma 1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Siap itu kita dapat hasil B1-nya itu 1,98 dan B2-nya itu 0,11. Dan untuk menghitung alfanya itu ada rumusnya yaitu sigma Y per N dikurang B1, maka didapat hasil 33,83. Masuk ke langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai korelasi ganda R X1 X2Y dengan rumus R X1 X2Y sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1 Y tambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y pangkat 2. Maka didapat hasil dari akar 0,82, hasilnya 0,9. Yang keempat, hitung nilai penentu atau determinan korelasi ganda dengan rumus KP sama dengan R pangkat 2 dikali 100%, di mana dapat hasil 0,9 pangkat 2 dikali 100% yaitu 81%. Yang langkah kelima yaitu menguji signifikan koefisien korelasi ganda dengan rumus F hitung, di mana R pangkat 2 dikali N dikurang M dikurang 1 per M dikali 1 dikurang R pangkat 2, maka didapat hasil 23,45. Langkah keenam yaitu menentukan aturan pengambilan keputusan atau kriteria uji signifikansi korelasi ganda, di mana kaidah penghitungannya signifikansinya jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Jika nilai F tabel menggunakan tabel F dirumuskan, maka didapat hasil F tabel 3,98. 7 yaitu kesimpulan dan interpretasi hasil. Ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel atau 23,45 lebih besar daripada 3,98. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi badan secara bersama-sama terhadap berat badan. Kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan materi, di mana uji regresi linear merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala numerik. Metode ini berguna untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi variabel independen yang diteliti. Kita masuk ke soal latihan, di mana berikut terdapat tertera data. Di sini sudah terhitung dengan menggunakan data yang sudah
ada tabel penolongnya. Berdasarkan data kasus di atas, hitunglah nilai pusat sigma xi pangkat 2 atau jumlah kuadrat x1 yang benar. Dimana penyelesaiannya kita menggunakan rumus sigma x1 pangkat 2 sama dengan sigma x1 pangkat 2 dikurang sigma x1 pangkat 2 per n. Sama dengan 238 dikurang 50 pangkat 2 per 12 sama dengan 29,6. Maka didapat hasil 29,6. Kedua, berdasarkan data kasus, hitunglah nilai pusat sigma x2 pangkat 2 atau jumlah kuadrat x2 dari data berikut. Di mana A 549,16, B 3693,43, C 47,816, D 1,2000, E 0,0. Mana penyelesaiannya kita memasukkan rumus sigma x2 pangkat 2. Sigma x2 pangkat 2 dikurang sigma x2 pangkat 2 per n. Dimana kita masukkan nilainya 68,190 dikurang 29,100 pangkat 2 per 12. Maka didapat hasil 549,16. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaian, saya minta maaf.